Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang penyelesaian alternatif sengketa perdata melalui dua jalur. Yang pertama litigasi dan yang kedua non-litigasi. Mekanisme penyelesaian sengketa dengan cara litigasi berupa pengadilan dan arbitrase. Litigasi sendiri merupakan penyelesaian sengketa dengan beracara di pengadilan, yaitu tidak hanya kita datang saja ke pengadilan, namun kita juga meregister perkara kita ke pengadilan, lalu dicatatkan, diperiksa, dan pada akhirnya akan diputuskan dan diadili oleh hakim menggunakan hukum tata acara yang berlaku di sana. Kelebihannya sendiri, hukum di sana itu bersifat netral dan kekuatan hukumnya itu bersifat memaksa serta mengikat. Kelemahannya sendiri terlalu prosedural dan relatif lama. Namun tidak perlu khawatir, ada alternatif lain seperti arbitrase. Arbitrase merupakan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Dan uniknya lagi, arbitrase ini bukan merupakan lembaga peradilan seperti halnya pengadilan, namun memiliki kewenangan untuk memutuskan perkara yang putusan akhirnya itu bersifat final dan mengikat. Penyelesaian sengketa secara non-litigasi ialah penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang sesuai dengan ketentuan hukum dan ada iktikat baik di antara pihak untuk menyelesaikan sengketa. Non-litigasi itu sendiri kita bisa sebut sebagai ADR atau Alternative Dispute Resolution atau alternatif penyelesaian sengketa. Yang menjadi titik tekan dari mekanisme non-litigasi ini adalah adanya kesepakatan di antara pihak dalam penyelesaian sengketa. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 itu ada 5 bentuk dari ADR ini. Yang pertama ada konsultasi, mediasi, negosiasi, konsiliasi, dan penilaian ahli. Dalam konsultasi ini ada pihak klien dan pihak konsultan, di mana si klien ini akan meminta pendapat atau nasihat terhadap suatu sengketa kepada si konsultan. Jadi dalam konsultasi ini dibutuhkan pihak ketiga untuk menyelesaikan suatu sengketa. Yang kedua, negosiasi. Negosiasi itu merupakan sebuah sarana yang digunakan para pihak untuk mendiskusikan bagaimana cara penyelesaian dari suatu sengketa yang dihadapi tanpa adanya pihak ketiga sebagai penengah. Jadi, penyelesaian sengketa melalui negosiasi ini berdasarkan kesepakatan dari para pihak yang bersengketa. Dalam negosiasi ini dilakukan karena dua hal. Yang pertama adalah untuk mencari sesuatu yang baru yang tidak dapat dilakukan sendiri. Contohnya dalam kasus jual beli, di mana sang pembeli dan penjual itu saling tawar-menawar untuk menetapkan suatu harga barang. Nah, di sini itu tanpa sengketa. Dan yang kedua itu untuk menyelesaikan suatu sengketa yang ada. Yang selanjutnya adalah mediasi sesuai dengan peraturan MA nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan pada pasal 1. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak-pihak dengan dibantu oleh mediator. Nah, mediator ini adalah sosok yang berperan penting atas kesuksesan mediasi tersebut. Nah, karena mediator harus mampu mencari alternatif penyelesaian sengketa tersebut. Contoh apabila para pihak tersebut tadi sudah mentok atau tidak menemukan titik terang. Contoh si moderator tadi harus bisa menemukan solusi-solusi yang terbaik. Contoh bisa mengajak mereka ke jalan kesepakatan bersama dari para pihak yang bersengketa tersebut. Konsiliasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa alternatif yang melibatkan seorang pihak ketiga bahkan lebih. Jikalau pada prakteknya konsiliasi tersebut tidaklah jauh berbeda dari mediasi, namun konsiliasi bisa dikatakan lebih formal dan lebih runtut. Contoh, ada beberapa tahap yang biasanya harus dilalui. Penyerahan sengketa tadi harus pertama kepada komisi konsialisasi terlebih dahulu, kemudian mendengarkan keterangan lisan oleh para pihak,
Kemudian berdasarkan fakta-fakta yang diberikan pada para pihak tersebut itu harus disertai kesimpulan dan usulan penyelesaian sengketa itu nantinya seperti apa. Yang terakhir ada penilaian ahli atau pendapat ahli, yaitu sebuah upaya untuk mempertemukan dua belah pihak yang berselisih dengan cara menilai suatu sengketa yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa ahli dalam bidang terkait untuk menemukan suatu persetujuan. Biasanya pendapat para ahli ini berupa keterangan tertulis yang merupakan hasil kajian ilmiah berdasarkan keahlian yang dimiliki untuk membuat keterangan dalam suatu sengketa. Terima kasih teman-teman sudah menonton presentasi kami sampai akhir. Mohon dimaafkan jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.